Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini gue pengen ulas apa ini? Di video kali ini gue pengen bahas satu materi yang berhubungan sama tugas yang diberikan oleh dosen untuk materi kuliah computer vision. Ya di sini karena memang lagi musim-musim kelas online, ya pasti aja ada tugas yang sedikit makan waktu gue gitu ya. Sorry banget, kemarin gue bilang bakal upload tentang perbaikan power factor, cuman karena sikon juga belum pas, jadi gue harus kerjain tugas ini dulu ya. Kita cek di sini, Google Classroom. Agak delay ternyata. Gue pakai jaringannya kurang bagus nih. Nah, ini dia tampilan pertama dari Google Classroom gue. Teman-teman bisa lihat di sini, deadline itu sampai hari Sabtu jam 12 siang. Sekarang masih tanggal 1. Masih lama, cuman ya sedikit gabut aja sih. Ya udah, gue kerjain sekarang. Nah, ini instruksi tugasnya, buatlah contoh program sederhana dengan MATLAB mengenai kecerdasan buatan. Ya di sini sedikit umum sebenarnya. Mengenai kecerdasan buatan itu banyak. Ya teman-teman bisa buat klasifikasi terhadap citra atau klasifikasi apapun, speech recognition atau apapun, banyak banget. Entahlah, tapi ya yang jelas untuk tema kali ini gue pengen mengklasifikasi sebuah citra ya. Sebenarnya gue pengen buat klasifikasi paru-paru normal dengan paru-paru yang terinfeksi oleh virus corona gitu ya. Cuman dapetin datasetnya susah banget, masih sedikit. Jadi karena itu mungkin untuk hari ini gue pengen mengklasifikasi dua buah kategori terhadap paru-paru, yakni paru-paru yang normal dengan paru-paru yang atau dengan orang yang sedang mengidap paru-paru basah. Itu seperti apa bedanya? Gitu aja ya. Di lain kesempatan mungkin gue akan buat multi class, jadi nggak cuma 2 klasifikasinya, tapi sesuai dengan apa yang telah gue spoilerkan di Instagram, gue buatnya binary image classification dulu. Oke ya, langsung saja kita mulai. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan agar bisa bermain di ranah kecerdasan buatan ini, teman-teman harus, kalau Python ya, soalnya gue di sini instruksinya kan menggunakan MATLAB. Gue di sini tapi nggak kebiasa pakai MATLAB. Kalau buat deep learning gini, gue lebih suka pakai ini environment Python lewat Anaconda. Library-nya pakai TensorFlow and Keras mungkin, sama OpenCV juga untuk pemrosesan gambarnya. Ya udah, nggak apa-apa. Gue udah izin juga kok ke bapaknya tadi pagi, katanya boleh pakai Python and OpenCV. Yuk, next lanjut lagi. Teman-teman harus install environment Python. Kalau gue di sini pakainya Anaconda. Terus install juga OpenCV. Mungkin yang terbaru ada OpenCV 4, cuman di sini gue masih pakai yang 3 karena ribet installnya, malas lagi. Ya udah, kalau gitu langsung aja buka Spider. Ya, dari Anaconda-nya kalau teman-teman udah install Anaconda, terus masuk aja ke navigator dari Anaconda. Ntar teman-teman milih mau ngerjainnya di mana, Jupyter Notebook atau apapun itu. Tapi gue di sini pakainya Spider. Mau pakai Google Colab juga bisa. Itu platform khusus untuk analisis machine learning. Cuman di sini gue milih Spider karena memang biar sejalan sama TA yang gue kerjakan tentang klasifikasi pola serat kayu gitu ya. Nah, ini dia, kita udah masuk ke halaman utama dari Spider. Gue di sini pakai Python versi 3.6. Yang terbarunya udah ada sih.
Nah, di sini banyak tools yang harus teman-teman ketahui sebelum menggunakannya. Cuman yang terpenting adalah di sini bagian ngoding, bagian debugging, bagian ngeran, sama ini untuk workspace penyimpanan si filenya itu di mana teman-teman bisa atur. Di sini banyak banget program yang gue buat, belum pada gue keluarin karena memang kepake banget sih, belum sempat hapus-hapusin, takut pada lupa. Nah, pertama yang harus teman-teman ketahui atau yang gue pengen kasih tahu di sini, untuk model klasifikasinya, gue menggunakan algoritma convolutional neural network karena memang CNN atau disingkat CNN ya, atau CNN ini sebetulnya memang dirancang khusus untuk pengklasifikasian gambar menurut gue. Soalnya kayak layer-layernya tuh support banget, kayak ada konvolusi, itu akan lebih mempercepat kinerja sistem untuk dapat mengekstrak fitur-fitur dari suatu gambar tersebut. Beda kalau misalnya pakai SVM atau enggak ranahnya machine learning, itu kita mencari fiturnya tuh manual, agak ribet juga. Nah, di sini CNN dibagi ke dalam 3 proses. Yang pertama, pre-processing image. Yang kedua, ada modeling klasifikasinya seperti apa. Penentuan layernya, total layernya itu berapa, kita nentuin sendiri. Terus yang terakhir, model predict. Di sini gue udah siapin 3 file codingan biar teman-teman jelas untuk memahaminya. Yang pertama ini bagian pre-processing image-nya. Yang ini bagian pembuatan atau bagian modelingnya, penentuan layer-layernya. Terus yang ini untuk mengklasifikasikannya. Kita mulai di sini. Pada pre-processing image ada 4 library yang dipakai. Yang pertama NumPy. Ini pasti yang namanya machine learning menggunakan NumPy karena memang NumPy ini didesain untuk melakukan proses hitung-hitungan pada si Python ini. Ya, kepanjangannya bisa kita sebut sebagai numerical Python. Terus untuk matplotlib ini itu untuk memvisualisasikan suatu coding yang kita buat di sini. Terus import OS ya untuk mengakses directory dari file directory-nya di laptop atau komputer kita. Terus OpenCV yang ada hubungannya dengan pemrosesan citra. Nah, lalu untuk TQDM ini berfungsi untuk memprediksi remaining time dan men-skip iterasi yang nggak perlu. Ya, kita pakai di sini. Nah, di sini ada data dir, directory, tempat penyimpanan datasetnya. Di sini masih cat and dog karena memang gue pakai template-nya ini, gue rubah-rubah supaya hasilnya bisa mengklasifikasi untuk paru-paru normal dan pneumonia di sini ya, atau paru-paru basah. Nah, lalu untuk for kategori and categories itu adalah untuk membuat path bagian ya yang berisikan kategori paru-paru normal dan pneumonia. Seperti itu. Nah, lalu gambar yang ada di dalam folder tersebut diubah ke dalam bentuk grayscale image. Tujuannya supaya komputasinya tuh lebih ringan. Jadi hanya satu kanal warna saja. Kayak gitu. Jadi jika kita ngeran sampai sini doang, maka dia akan muncul di konsolnya ini, muncul gambar dengan berwarna gray. Terus di sini gue resize juga menjadi 100 pixel supaya ringan juga ya. Soalnya kalau misalnya kita pakai pixel yang besar itu agak berat proses trainingnya. Ya, di sini new array-nya yang menggunakan
image size yang telah diperbarui. Kayak gitu. Karena bentuknya persegi, maka bagian awal row-nya itu harus sama dengan bagian kolomnya. Ya, untuk memvalidasinya lagi, teman-teman tinggal running sampai sini aja. Ntar akan muncul di konsol. Terus semua data yang kita bakal pre-processing ini kita tampung di training data nantinya. Makanya sengaja kita buat array 0 di sini, array kosong yang tidak ada apa-apa, supaya nanti semua pre-processingnya masuk ke sini. Kayak gitu ya. Ini sama, masih merupakan bagian dari pre-processingnya. Terus setelah pre-processing beres, kita panggil di sini apa yang diolah di dalam function ini mulai dijalankan di sini. Ya, masih ingat kan? Di pelajaran algoritma Alpro, algoritma dan pemrograman, kita udah dibahas mengenai function, void, kayak gitu-gitu ya. Ini sama. Kita inisialisasi terlebih dahulu X dan Y-nya. Terus di sini X dan Y ini merupakan atau bakal diisi dengan fitur dan label dari gambar yang tadi, dataset. Itu ntar bakal ditampung di X, variable X dan Y. Ya, untuk membuktikannya, si X dan Y ini udah terisi apa belum, dites di sini. Ya, dengan -1 ini merupakan fiturnya. Terus image size-nya itu yang tadi 100x100. Yang 1 ini merupakan kanal warnanya, ada berapa. Kalau grayscale berarti kita cuman lampirkan 1, tapi kalau misalnya RGB itu kita pakainya 3. Nah, di sini ada yang namanya import pickle. Ini tujuannya untuk apa? Library ini digunakan untuk melakukan serialisasi terhadap data dan menyimpannya. Ya, kayak gitu ya. Di sini ada tulisan, ada inisialisasi huruf W, itu artinya write. Jadi ibarat kayak kita nge-save data yang udah kita pre-processing di atas, kita save di sini. Terus nanti kalau misalnya teman-teman pengen makainya, teman-teman tinggal ganti aja di sini jadi R atau read. Ya. Nah, ini untuk bagian pre-processingnya. Kalau teman-teman udah paham, kita run. Nah, ini adalah gambar dari paru-paru normal dan paru-paru yang mengalami pneumonia tadi yang gue bilang. Dia akan muncul di sini ketika si sintak PLT show ini dijalankan. Nih, ini ada 2 gambar, berarti PLT show-nya itu harusnya ada 2. Yang pertama dan yang kedua. Oke, paham ya? Nah, di sini dia sedang mengolah si gambarnya. Dua kelas yang gue masukin yang tadi, kelas pertama diindikasikan dengan angka 0 dan kelas kedua diindikasikan sebagai kelas 1. 0 paru-paru normal dan 1 yang mengidap pneumonia. Oke, ini telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke modeling. Nih, kita memerlukan TensorFlow and Keras untuk memodelkan sistem klasifikasi ini. Karena CNN, maka kita membutuhkan layer-layer yang ada di sini, seperti convolutional layer, terus max pooling, dropout, activation, flatten, dense. Itu apa, teman-teman ntar bakal tahu sendiri kalau teman-teman pengen nyari di Google gitu ya. Kalau misalnya gue sih mungkin udah baca-baca juga. Convolutional 2 dimensi itu berarti kita melakukan convolutional terhadap citra 2 dimensi.
max pooling lah, flatten lah, ini sebagai hasil akhir sebelum masuk ke neural networknya. Jadi ibarat kayak layer-layer di sini tuh sebagai ekstraksi fitur dalam CNN. Flatten merupakan bagian umpan atau input masuk ke dalam NN-nya, gitu. Ya, kita gunakan lagi pickle di sini dan menggunakan time di sini. Lanjut lagi, di sini pickle in, kita coba open. Yang fitur yang kita buat atau data yang kita masukkan ke variabel X akan terbaca lagi di sini, dan data yang dimasukkan ke variabel Y akan terbaca juga di sini. Terus di sini ada normalisasinya. Sebelum data yang kita processing tersebut dimasukkan ke neural network, kita harus normalisasi terlebih dahulu supaya pas gitu, cocok. Ibarat kayak puzzle, kalau misalnya belum pas, dia tidak akan mau, malah jadinya programnya error. Oke, lanjut lagi, dense layer-nya 0, terus layer size-nya sebesar 64, konvolusi layer-nya atau window-nya, atau kalau misalnya di pelajaran computer vision, mungkin disebut sebagai kernel-nya, itu 3x3. Terus di sini mulai modeling image-nya, modeling sistem klasifikasinya. Gua kasih nama ini, namanya. Terus ini formatnya seperti ini. Gue lampirin time di sini supaya begitu kita override itu nggak akan ketimpa. Kan kalau misalnya waktu itu akan bergerak terus, beda-beda ya. Itu tujuannya. Nah, ini selalu di awal. Ini mulai masuk ke pembentukan layer dalam CNN. Bisa teman-teman lihat di sini. Layer size yang tadi, ini kernelnya. Terus ini input shape-nya yang tadi, layer atau pixel dikali pixel terhadap layernya, terhadap kanal warnanya, RGB atau grayscale. Karena grayscale kita menggunakan 1 di sini. Activation-nya ReLU, Rectified Linear Unit, jadi dia tuh akan meloloskan nilai atau bilangan yang bernilai positif saja. Kalau yang negatif dia akan berubah jadi 0. Terus pool size-nya berukuran 2x2. Dan terus diulang seperti itu. Ya, layer-layernya bakal diulang terus. Balik lagi, konvolusi lagi. Semakin dalam, semakin akurat. Cuman kalau terlalu dalam itu akan terjadi overfitting kalau datanya tidak memadai. Di sini ada model add flatten yang tadi. Sebelum masuk ke neural network untuk keperluan klasifikasi, kita harus flatten terlebih dahulu. Ya, kita ulang lagi dense-nya sekali lagi. Kita gunakan aktivasi di sini sigmoid. Pernah dengar? Ya, di SKC pernah diajarin juga kan? Terus untuk nge-compile-nya, spesifikasinya, kita gunakan loss-nya itu binary cross entropy karena hanya menggunakan 2 kategori. Ya, normal dan mnemonia tadi. Kalau misalnya multi-class, kita pakainya categorical cross entropy. Terus di sini optimizer-nya gunakan Adam dan matriksnya akurasi. Nah, di sini untuk bagian untuk memulai trainingnya. Dengan batch size-nya sebanyak 32, epochnya sebanyak 10 kali, dan validasi split itu sebanyak 0,2. Maksudnya apa? Jadi pemisahan antara data yang akan di-training dan data yang akan diprediksi. Ya, yang akan diprediksinya sebesar 0,2 dari data aslinya. Terus udah gitu, gue save modelnya di sini, tugas convis. Oke, bagaimana kelanjutannya? Kita coba run dulu untuk proses trainingnya. Oke, gue akan percepat di sini karena sedikit makan waktu ya, sampai 10 kali iterasi. Oke, untuk trainingnya sudah selesai, terus modelnya juga udah kita save.
Nah, sekarang kita coba melakukan prediksi terhadap model yang telah kita buat. Nah, di sini yang tadi kategorinya normal dan pneumonia. Terus sebelum kita masukkan si datanya, kita perlu preprosesi lagi. Maksudnya data uji ya, data yang mana yang mau kita uji kita perlu diproses lagi dengan image size-nya itu sebesar 100. Terus kita ubah ke dalam grayscale, terus masukkan new array supaya menjadi seperti ini presetnya ya. Perlu diingat untuk preprocessing data sama model training itu sesuatu yang terpisah ya, jadi kita nggak gunakan yang namanya pickle lagi. Kita nggak perlu pickle ya. Yang kita perlukan di sini adalah model yang telah kita buat barusan. Oke. Ya, cara ngeprediksinya gimana? Kita panggil terlebih dahulu model yang telah kita buat, modelnya dari sini ya, dengan nama file yang sama. Oke. Terus habis itu kita print. Contoh, misalnya nih gambar ini merupakan orang yang mengidap penyakit pneumonia. Gue tunjukin dulu di sini tempat penyimpanannya. Nah, yang tadi gue belum tunjukin, untuk data trainingnya ada di sini. Ini untuk kategori paru-paru normal. Ada 1000 data di sini. Banyak ya. Terus yang mengidap penyakit pneumonia ada di sini. Ini telah di-scan menggunakan X-ray atau hasil ronsenan gitu ya, familiarnya. Sini beda banget paru-parunya. Nah, terus sampel datanya di sini. Gue ambil 3 data paru-paru normal dan 3 data paru-paru yang mengidap pneumonia. Kita coba prediksi di sini. Ini yang tadi Bacteria 16. Dia berada pada yang terkena pneumonia. Ini, kalau nggak percaya. Person 16 ada di sini. Ya. Kita tes. Kita run. Ini hasilnya. Kategori 1, klasifikasi paru-paru yang mengidap pneumonia. Coba kita ganti dengan kategori normal. Kita buka dulu yang tadi ya. Ini dia tampilannya. Ini yang tidak normal. Untuk yang normal seperti ini. Oke, kalau gitu kita coba untuk paru-paru yang normal kita klasifikasi. Sistem akan memprediksi dia paru-paru normal atau tidak. Kita copy. Terus kita pastikan ke sistem. Oke, di sini kita klasifikasi. Oke, betul ya. Kategori 0, klasifikasi paru-paru normal. Kita tes sekali lagi. Oh iya, tadi belum teman-teman lihat ya. Nih, hasil dari trainingnya itu didapat akurasi sebesar 98% ya. Terus validasinya sebesar validasi akurasinya di sini sebesar 98, pas. Oke, itu udah sangat besar ya. Di atas 95%. Harusnya akurat, jarang salah. Kita coba pakai gambar yang kedua. Ini harusnya terdeteksinya mengidap penyakit pneumonia. Tes. Ya, betul. Oke, untuk tutorial klasifikasi paru-paru normal dan pneumonia cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang butuh codingannya, silahkan mampir ke website gua, rnfproject.eu.org. Teman-teman bisa unduh juga di situ dan bisa baca-baca artikel lainnya yang berhubungan dengan project.
Dari gue sekian, wassalamualaikum.